Baik, kita mulai saja. Bapak akan absen yang ada di layar saja barangkali ya. Eh, Masih ada beberapa kali pertemuan untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Kita akan memasuki kepada struktur daripada karya tulis ilmiah, baik itu artikel maupun skripsi, tesis, atau yang lainnya. Tetapi pada umumnya kalau kita melihat karya tulis ilmiah, struktur yang pertama tentu adalah pendahuluan, seperti kita lihat pada skripsi pada umumnya, yang pertama itu adalah pendahuluan. Kemudian yang bab kedua baru kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Kemudian bab yang ketiga itu adalah metode penelitian. Yang keempat itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Baru kemudian yang kelima adalah adalah kesimpulan. Jadi secara umum itu adalah struktur daripada karya tulis ilmiah. Demikian juga dengan artikel walaupun tidak ada bab-babnya, tetapi kalau kita lihat bahwa yang pertama memang di artikel juga yang pertama itu adalah pendahuluan. Baru kemudian di situ ada pendahuluan. Kalau di artikel itu langsung di situ pendahuluan, baru kemudian ada metode yang kita gunakan, kemudian hasil penelitian, baru pembahasan dan kesimpulan. Jadi secara umum itulah struktur daripada karya tulis ilmiah. Nah, mulai tahun ini akademik akan memberlakukan bahwa setiap yang akan melaksanakan ujian, selain mahasiswa harus menyelesaikan skripsi, untuk menghadapi ujian, mahasiswa juga harus sudah mengupload artikel hasil penelitiannya. Jadi skripsi itu kemudian dibuat menjadi artikel dan itu harus wajib dipublish di jurnal, baik itu yang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Oleh sebab itu pengetahuan penulisan karya ilmiah pada mata kuliah ini menjadi bagian penting, seperti sudah kita pelajari bahwa sumber utama misalnya jurnal melalui Google Scholar atau ScienceDirect, melalui Scopus dan seterusnya, itu bisa dikembangkan terus. Jadi jangan berhenti kemudian mempelajari jurnal-jurnal ilmiah melalui artikel-artikel yang tersedia di Google Scholar. Nah, kemudian setelah paham betul bagaimana kita mencari artikel di jurnal ilmiah melalui Google Scholar, baru kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi sumber-sumber yang kita dapat yang relevan dengan penelitian kita, baru kita masukkan di Mendeley. Nah, setelah setelah terkumpul sumber-sumber kita di dalam Mendeley itu, nah baru kemudian kita bisa melaksanakan penulisan karya ilmiah secara baik. Nanti skripsi juga selain skripsi juga nanti artikel. Jadi sebetulnya wajib. Jadi wajib dipelajari terus, dikembangkan terus pengetahuan yang sudah ada, yaitu mencari jurnal lewat Google Scholar, kemudian Mendeley. Mendeley-nya dimahirkan sehingga nanti ketika menulis skripsi yang diterjemahkan, kemudian dikonversi menjadi artikel menjadi lebih mudah. Jadi itu secara umum sebetulnya struktur daripada tulisan karya ilmiah. Kita akan melihat misalnya yang pertama kita akan melihat bab 1 pendahuluan.
Bab 1 pendahuluan deskripsi maupun artikel ilmiah atau karya ilmiah lainnya akan sama polanya. Apa yang harus kita tampilkan di latar belakang, di pendahuluan, nanti Bapak akan share screen. Pendahuluan, jadi apapun karya tulis ilmiahnya, bab 1 penelitian itu kaitannya dengan pendahuluan. Yang pertama yang harus kita tulis di pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Ini struktur umum dari bab 1 pendahuluan, baik itu skripsi maupun karya tulis yang lainnya. Jadi struktur secara umum di pendahuluan ini adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan signifikasi penelitian. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan pendahuluan? Permasalahan. Nah, permasalahan penelitian itu harus diupayakan, permasalahan itu adalah yang up to date. Bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang up to date? Tentu dengan melihat, sering membaca jurnal-jurnal ilmiah, kemudian melihat fenomena yang ada di masyarakat atau dalam dunia pendidikan. Misalnya contoh, katakanlah sekarang lagi sedang hangat kurikulum Merdeka. Nah, itu menjadi bahan yang menarik untuk dilakukan penelitian. Jadi jurnal-jurnal yang biasanya banyak dibaca orang, kemudian dikutip oleh orang, disitasi oleh orang, tentu adalah penelitian-penelitian yang masalahnya itu adalah up to date. Permasalahan yang terlalu tidak menarik bagi peneliti yang lainnya. Jadi diupayakan bahwa kita mengangkat penelitian itu adalah hal-hal yang sedang hangat dibicarakan oleh dalam dunia pendidikan dan juga yang up to date, sehingga itu menjadi banyak peminatnya yang membaca dan juga banyak disitasi. Misalnya kaitan kemarin pembelajaran online saat pandemi COVID itu menjadi artikel-artikel yang banyak sekali disitasi dan dicari oleh para peneliti di seluruh dunia. Oleh sebab itu, sekali lagi ketika kita ingin mengangkat judul penelitian, diupayakan adalah penelitian itu permasalahannya yang menarik dan juga mengandung signifikansi atau kepentingan untuk perbaikan dunia pendidikan. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Jadi memang pendahuluan itu menjelaskan isu yang dapat menuntun pada penelitian. Ketika misalnya di pendahuluan itu tidak menarik, kemudian tidak up to date, maka pembaca tidak akan tertarik pada tulisan kita. Pasti dia berhenti membacanya, kemudian tidak membaca secara keseluruhan, dan juga tentu berakibat pada misalnya tidak ada yang mengutip tulisan kita itu. Oleh sebab itu, masalah penelitian harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian,
meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas dan menjangkau audiens tertentu. Ini jadi seperti sebuah bangunan bahwa pendahuluan itu ya mukanya. Ketika muka itu tidak bagus, orang tidak tertarik. Tapi kemudian ketika pendahuluan ini menarik, orang akan terus membaca tulisan kita. Bagaimana menulis latar belakang? Menempatkan penelitian yang dilakukan dalam area atau bidang riset tertentu. Jelaskan bidang yang memberikan minat kepada penulis. Kenapa kemudian sampaikan motivasi? Kenapa penulis atau peneliti ingin meneliti ini? Misalnya katakanlah tadi, kurikulum merdeka. Kenapa peneliti ingin meneliti kurikulum merdeka ini? Karena kurikulum ini misalnya adalah kurikulum yang baru dilaksanakan, kemudian juga menjadi menjadi upaya untuk perbaikan pendidikan dan seterusnya. Kemudian jelaskan isu-isu yang relevan, terbaru dan hangat. Kemudian dilakukan dengan struktur piramida terbalik. Jadi ini di pendahuluan itu kita ingat saja strukturnya terbalik. Struktur piramida terbalik itu artinya dari yang luas ke sempit. Jadi kita berbicara fenomena-fenomena umum dulu, baru kemudian kita tarik ke khusus. Maka kemudian di paling bawah kita akan meletakkan judul penelitian kita. Jadi harus kita mulai dari yang umum. Dari yang umum baru ke yang khusus. Itu yang disebut dengan piramida terbalik. Kemudian yang selanjutnya perkaya dengan penelitian terdahulu. Nah, fakta-fakta atau fenomena itu harus didukung oleh penelitian terdahulu. Misalnya katakanlah contoh, kita mengatakan bahwa karakter siswa-siswi SD atau SMP belum menunjukkan karakter yang baik, berakhlakul karimah. Nah, statement itu harus didukung dengan hasil penelitian terdahulu. Maka di pendahuluan itu wajib ada sitasi, wajib ada daftar pustaka. Jadi di pendahuluan itu sudah ada daftar pustaka, sudah melampirkan, sudah mencantumkan sitasi di situ. Karena fakta-fakta yang ada, fenomena-fenomena yang kita sampaikan, alasan-alasan kita mengangkat judul itu harus didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, di pendahuluan perkaya dengan penelitian terdahulu. Jadi kalau dalam karya tulis ilmiah, satu alinea pun itu tidak boleh tidak ada sitasi. Misalnya ada satu alinea. Satu alinea itu harus ada sitasi. Malah beberapa artikel dalam satu alinea itu bisa 3, 4, sampai 5 sitasi. Jadi itu kepentingan kita untuk mengumpulkan artikel-artikel ilmiah. Itu untuk mendukung tulisan-tulisan yang kita tulis, kemudian harus didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu atau hasil-hasil penelitian yang relevan. Oleh sebab itu penting untuk mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Nanti kemudian kita kumpulkan dalam dalam Mendeley, sehingga nanti penulisan kutipannya menjadi lebih mudah, penulisan daftar pustakanya menjadi lebih mudah dan otomatis. Oke, kemudian bagaimana cara menyusun latar belakang masalah? Nah, kita harus mulai dengan cara mencari fakta-fakta, data mengenai fenomena penelitian yang diangkat. Faktanya seperti apa? Misalnya tadi, yang biasanya misalnya hasil belajar. Hasil belajar, misalnya katakanlah hasil belajar pembelajaran online kurang
optimal. Itu fenomenanya. Tetapi apakah betul seperti itu? Tentu harus melalui penelitian. Kemudian penerapan kurikulum merdeka belum sepenuhnya misalnya dipahami oleh guru. Ini juga harus dicari fenomenanya, harus dicari faktanya, dan seterusnya. Kemudian buat gambaran alur kerangka latar belakang masalah, kemudian harus dibuat secara sistematis, ini dari yang umum ke khusus tadi, yang disebut dengan piramida terbalik. Kemudian lengkapi setiap penggambaran fenomena dengan fakta dan data yang ditemukan. Dari mana fakta dan data ditemukan ini? Bisa melalui observasi kita di lapangan atau memparafrase penelitian-penelitian terdahulu. Ini. Kemudian tonjolkan mengenai kenapa fenomena tersebut layak diangkat. Kemudian ini tambahkan penelitian terdahulu. Jadi ini alur kita menyusun latar belakang masalah. Jadi sekali lagi harus disusun berdasarkan fakta-fakta, harus disusun berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Kemudian berdasarkan fenomena latar belakang itu, di dalam latar belakang itu tentu ada masalah. Nah, masalah yang kita angkat itu yang pertama misalnya ada kesenjangan antara idealnya dengan kenyataan. Kemudian keberhasilan dari suatu program yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ada teori pernyataan atau konsep yang perlu diuji lebih lanjut. Kemudian keunikan dari komunitas, fenomena, proses interaksi, dan seterusnya. Misalnya ada komunitas suling, subuh keliling, misalnya itu kan fenomena fenomena komunitas yang unik. Kenapa ada suling, kemudian apa yang dilakukannya, dan seterusnya. Itu masalah penelitian yang bisa angkat sebetulnya. Jadi banyak sekali hasil penelitian. Kadang-kadang katanya susah menemukan masalah penelitian. Ya banyak sebetulnya masalahnya, hanya kita barangkali belum memahami apa yang akan kita teliti, apa yang ingin kita tulis. Nah, bagaimana kita bisa memahami ada masalah? Tentu kita harus sering membaca fakta, berita, dan juga artikel-artikel penelitian. Ya, ini sama juga ada terjadi antara kenyataan, ada kesenjangan, Dasein dan Dasollen. Biasanya Dasollen dulu, harapannya. Misalnya pembelajaran PAI seyogianya memberikan dampak terhadap perubahan karakter. Tetapi kemudian pembelajaran PAI tidak berdampak kepada perubahan karakter yang lebih baik pada siswa-siswi. Dibuktikan misalnya dengan kurang berakhlakul karimahnya siswa-siswi. Nah, ini harapan dan kenyataan. Jadi antara Dasollen dan Dasein. Kemudian terjadi kontradiksi antara Kemudian terjadi kontradiksi atau antar empirik yang relevan. Jadi ada fenomena-fenomena ya di lapangan yang tidak cocok, maka itu bisa menjadi masalah penelitian. Kemudian ketidakcocokan antara teori dengan realitas. Kemudian juga ada konsekuensi logis yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini terjadi kesenjangan antara kenyataan dengan harapan,
pembelajaran mencapai tujuan. Kenyataannya banyak dijumpai pembelajaran tidak mencapai tujuan, begitu, dan seterusnya. Oke, ini beberapa contoh barangkali. Ya, bagaimana masalah tadi sebetulnya di awal juga sudah disampaikan bahwa bagaimana menemukan masalah penelitian, tentu melaksanakan observasi kita, melaksanakan observasi, melakukan prasurvei, kajian awal, kemudian juga bisa dengan wawancara. Jadi ini masalah-masalah yang bisa kita temukan. Jadi banyak masalah yang harus kita teliti untuk menyelesaikan masalah atau membuat inovasi atau melakukan perbaikan. Jadi apapun bentuknya dalam upaya penyelesaian masalah itu menjadi layak untuk kita teliti. Strateginya bagaimana kita merumuskan penelitian, merumuskan masalah penelitian, menemukan fenomena sosial yang unik, kemudian menjelaskan argumen mengapa hal tersebut dianggap sebagai masalah, merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut, kemudian memilih satu atau lebih pertanyaan. Jadi ada fenomena, kemudian kenapa fenomena itu terjadi, kemudian yang selanjutnya kita identifikasi masalahnya. Fenomena ini mungkin terjadi karena masalah saat identifikasi masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kita memilih satu pertanyaan penelitian yang kita anggap relevan, yang kita anggap paling menarik berdasarkan identifikasi masalah itu. Jadi antara identifikasi masalah dan rumusan masalah berbeda. Identifikasi masalah itu adalah mengidentifikasi kira-kira masalah mana saja yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Tetapi kemudian kita pilih satu rumusan masalah yang menarik bagi kita, kemudian juga dianggap paling relevan dengan minat yang kita lakukan dalam penelitian. Penelitian ada dua secara garis besarnya. Menurut pendekatannya ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif tentu ini menguji teori, kemudian kalau penelitian kualitatif itu adalah menggambarkan fenomena, menggambarkan fakta, dan seterusnya. Oleh sebab itu, judul biasanya sudah, deskripsi itu sudah kelihatan, misalnya ada pengaruh, ada hubungan, seberapa besar pengaruh, dan seterusnya, itu biasanya mengarah ke kuantitatif, karena di situ nanti kita akan banyak menguji teori itu berdasarkan rumus-rumus statistika. Kemudian kalau penelitian kualitatif tentu ini adalah deskripsi atau penggambaran, misalnya bagaimana prosesnya, kemudian mengapa terjadi, dan seterusnya. Tujuan penelitian, setelah kita merumuskan masalah, tentu ada tujuan. Tujuan penelitian harus bersifat spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat dicapai dengan melihat hasil penelitian. Gunakan kata-kata untuk menandai tujuan. Misal menggunakan kata tujuan dari penelitian ini adalah, dan seterusnya. Tuh. Ini kurang lebih sama. Nah, yang terpenting kemudian juga dalam latar belakang itu adalah signifikansi penelitian kita. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian, itu signifikansi penelitian kita apa? Kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini?
Ini yang menjadi penting kalau di jurnal-jurnal ilmiah sebetulnya, kontribusi apa? Posisi kita memberikan kontribusi terhadap keilmuan, terhadap perubahan perilaku, terhadap perubahan fenomena itu apa? Ini yang menjadi penting, yang dalam skripsi biasanya disebut dengan manfaat teoritis, manfaat praktis, dan seterusnya. Jadi misalnya ada manfaat teoritis atau signifikansi akademisnya, tunjukkan bahwa penelitian kita itu bernilai untuk mengembangkan teori atau konsep yang akan diteliti. Ini. Jadi mempunyai kepentingan, mempunyai kegunaan untuk meningkatkan daripada pengembangan konsep teori atau bidang yang kita teliti. Misalnya pendidikan. Misalnya kita meneliti kurikulum Merdeka, itu akan memberikan memberikan sumbangan terhadap pengembangan konsep kurikulum Merdeka itu. Kemudian secara praktis tentu memberikan masukan dan saran bagi praktisi, instansi atau perusahaan tertentu, misalnya dalam hal ini bagi sekolah, bagi dinas pendidikan, dan bagi masyarakat pada umumnya kalau penelitian pendidikan. Selanjutnya, signifikansi sosial, perubahan-perubahan yang dapat dicapai dengan adanya penelitian kita. Ini posisi penelitian kita menjadi penting. Nah, hal-hal yang Bapak sampaikan barusan itu menjadi bagian penting kita menyusun daripada bab 1 penelitian. Sebetulnya kunci daripada karya tulis ilmiah itu ada pada pendahuluan. Jadi bagaimana orang menarik terhadap penelitian kita juga tertarik untuk terus meneliti, itu tergantung kepada pendahuluan. Oleh sebab itu kunci daripada penelitian melaksanakan penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi, artikel, dan seterusnya, itu yang pertama itu tentu adalah pendahuluan. Ini bab 1, kawan-kawan semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita lanjut ke bab 2.